Pola asuh anak sangat penting karena memiliki dampak jangka panjang untuk perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Apa saja tanda-tandanya pola asuh kita berhasil kepada anak-anak, dan apa sih tantangan dan kesalahan terbesar dalam mengukur kesuksesan pola asuh, dan apakah perlu komunikasi serta evaluasi dalam pola asuh? Kita akan membahasnya dalam program Love Your Child episode kali ini. Pola asuh tidak sehat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berbagai kasus yang menyoroti dampak negatif dari pola asuh yang salah. Tragedi kekerasan dalam keluarga dan masalah sosial seperti perundungan menjadi sorotan, memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan yang tepat dalam mendidik anak. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap ibunya di Depok. Pemuda berusia 23 tahun tersebut mengaku mengalami tekanan emosional sejak kecil akibat pola asuh yang kurang mendukung. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua akan dampak jangka panjang dari kesalahan pola asuh dalam keluarga. Namun, di tengah tantangan tersebut, beberapa artis Indonesia yang menunjukkan contoh positif dalam pengasuhan. Nikita Willy misalnya, kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang anak, menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam tumbuh kembang anak. Ia mengajak para orang tua untuk lebih aktif terlibat dalam kehidupan anak, menciptakan ikatan yang kuat sejak dini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pola asuh yang positif, diharapkan generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih, memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak dan menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas tanda-tanda pola asuh kita berhasil. Nah, sebagai orang tua, kita sering bertanya-tanya, apakah pola asuh yang kita terapkan, apakah itu sudah tepat? Dan bagaimana kita tahu bahwa nilai-nilai yang kita tanamkan benar-benar membuahkan hasil? Dan kita akan langsung tanyakan kepada ahlinya, ya Ibu Silvani Dianita Sitorus. Senang kita ditemani oleh seorang psikolog. Bagaimana kabarnya Bu Silvani? Baik, halo pemirsa Hope Channel. Baiklah pemirsa, terkadang kita sering bertanya, menurut Ibu Silvani mendefinisikan akan pola asuh yang berhasil itu seperti apa ya? Iya, terima kasih. Ini memang sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Kita perlu lihat dulu, pola asuh itu artinya apa? Pola asuh orang tua adalah pola interaksi antara orang tua dengan anak. Kondisinya adalah meliputi bagaimana mereka bisa memberikan didikan, membimbing, memelihara, memberikan kedisiplinan. Nah, kondisi-kondisi yang bisa melihat kondisi ini berhasil atau tidak dari indikatornya pada anaknya juga. Anaknya apakah mereka misalnya mampu menunjukkan empati pada orang lain, mampu melakukan kemandirian, memberikan keputusan yang baik, interaksi yang baik juga. Nah, ini semua kan terbangun harus ada interaksi yang baik juga. Jadi nggak bisa antara orang tua sendiri yang melakukannya, anak juga harus diajak untuk berdiskusi dan kerjasama gitu. Tetapi ya Bu Silvani, terkadang di dalam untuk pola asuh itu kan bukan hanya orang tua yang terlibat. Dan terkadang peran dari orang yang tinggal di dalam rumah itu dia juga terlibat. Dan sering saya lihat anak-anak itu melihat akan kondisi dari orang tua atau maupun lingkungan sekitar. Dan untuk menerapkan pola asuh yang terbaik untuk anak itu seperti apa ya Bu ya? Nah, ini memang tantangannya Bu ya.
di mana ketika orang tua mungkin tinggal dengan anggota keluarga lainnya, bisa ada mungkin ada tantenya atau oma opanya, Iya ya. betul, oma opa itu terkadang Iya, suka ambil bagian ambil peran bagian dalam peranan. pengasuhan. Ada mungkin juga orang tua mungkin perlu menyampaikan juga nih gaya asuhnya kayak gimana sih kepada anaknya. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, bisa juga misalnya kalau oma opa biasanya menerapkan pola asuh pola yang mereka tahu gitu ya. Iya Ya nggak betul. apa-apa, misalnya kita perlu ada adjustment-nya gimana, komprominya apa, sampai sejauh mana sih. Misalnya saya nanti mau didik anak saya, dia mungkin perlu mengusahakan sesuatu nih. Kalau misalnya dia pengen sesuatu, nggak semuanya harus diberikan. Nah ini perlu, aturan ini harus jelas di anak gitu ya. Jangan sampai nanti ke semua anggota keluarga yang lebih dewasa beda-beda nih. Ya, nanti anak akan cenderung mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri kan gitu ya. Ini harus diperhatikan tantangannya ya ayah bunda ya. Iya. Jadi tetap orang tua yang harus memegang peranan ya, penting di dalam pola Iya, aturannya pengasuhan perlu anaknya harus ya. jelas juga supaya tidak terjadi ini ya, perbedaan persepsi di antara anak juga ya. Terima kasih Bu Silvani. Dan kemudian apa saja kira-kira tanda-tanda spesifik yang bisa kita lihat di dalam perilaku anak, di dalam pola pengasuhan kita. Misalnya bahwa apakah di dalam perilaku anak yang sering kita lihat, kita bisa melihat apakah pola asuh yang kita terapkan itu sudah baik dan benar. Ya, memang ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya kita juga perlu bisa refleksi juga ya. Penerapan pola asuh yang sebaik-baiknya pun mungkin juga belum tentu juga diterima dengan baik juga gitu ya. Tapi kita perlu juga memahami bahwa apa yang kita lakukan kita coba optimalkan gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 hal dan lain halnya bisa berbeda, itu nggak masalah juga. Jadi keberhasilan itu bukan dilihat dari sebuah kesempurnaan yang kita pengen capai gitu ya, tapi bagaimana nih kita bisa saling menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Terus juga anak bisa dilihat apakah dia sudah mulai bisa mandiri nggak, sudah mungkin bisa berinteraksi dengan baik dengan orang tua atau dengan anggota keluarga, bahkan juga dengan masyarakat di sekitarnya juga ya. Nah itu peran kita juga perlu ambil di situ. Kita perlu mulai memberitahu nih mana yang baiknya, mana yang salahnya. Tapi kalaupun anak ada kekurangan atau kesalahan, it's okay. Jadi ajarkan mereka juga untuk bisa menyadari beberapa kesalahan-kesalahan yang ada, tapi kita turut campur untuk memperbaikinya. Gitu. Ya karena dari kesalahan-kesalahan juga anak bisa belajar ya, dan betul. orang tua juga bisa belajar ya memahami betul, dari kesalahan-kesalahannya. Dan kemudian biasanya pola asuh yang berhasil pada balita itu dengan berhasil pada remaja. Maksudnya di sini adalah pola asuh yang berhasil pada balita itu berbeda dengan remaja. Kan kita mengasuh balita dengan remaja itu mempunyai perbedaan yang sangat besar. Bagaimana kalau kita untuk menyingkapi akan pola asuh tersebut? Iya, pastinya akan berbeda ya cara kita untuk merespon setiap perkembangan anak itu kan punya karakteristik. Ya. Ya, kalau anak balita berarti kita harus fokus bagaimana dia mulai bisa merespon, mengelola emosinya. Terus mungkin bagaimana ketika mereka mungkin sedang mau butuh sesuatu, menangis misalnya, kita meresponnya gimana gitu. Kan berbeda nih dengan remaja. Remaja itu berarti yang harus difokuskan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bisa juga misalnya hal yang kecil, membersihkan kamarnya. Kan gitu ya, biasanya bermasalah, aduh bersihkan dong kamarnya dan sebagainya. Itu bagian dari tanggung jawab. Bagaimana juga kita bisa ajak diskusi. Nah, perlu nih ada dialog dengan anak-anak remaja yang lagi banyak ini nih, banyak ide ya, banyak mungkin keinginan-keinginan. Nah, bagaimana kita coba kasih mereka kesempatan untuk berdiskusi, kasih mereka kesempatan untuk membuat keputusan. Nah, ini kan bisa membentuk pribadi mereka supaya pada saat mereka masuk usia dewasa, mereka udah mulai siap nih menghadapi dunia dewasa juga. Itu juga berbeda juga nanti pola asuh kita terhadap anak-anak yang sudah dewasa. Mungkin pengawasan kita nggak seketat kita waktu anak masih kecil, masih remaja. Kalau sudah dewasa,
kita perlu mulai memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa eksplorasi terhadap diri mereka dan hal-hal di luar itu. Jadi sangat unik dan berbeda gitu. Jadi setiap tahap perkembangan anak itu setiap tahap perkembangannya itu berbeda ya untuk pola asuh yang harus kita terapkan pada anak-anak ya. Dan bagaimana Bu Silvani kita bisa membedakan antara fase-fase perkembangan anak yang normal seperti misalnya kan ada anak yang tantrum, ada anak yang pemberontak yang tidak bisa diatur. Tetapi tahan dulu ya Ibu Silvani ya untuk jawabannya. Kita akan dengarkan penjelasan setelah yang satu ini. Tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tanda-tanda pola asuh kita berhasil. Jadi bagaimana Bu Silvani untuk fase-fase perkembangan anak yang normal, karena kan terkadang anak-anak itu dia ada tantrumnya, ada pemberontaknya. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi kondisi itu sebenarnya masih normal-normal aja ya. Kalau ada anak tantrum, mungkin mereka kan ada kondisi yang tertahan dan ada keinginan yang mau disampaikan tapi nggak tersalurkan misalnya. Nah, sekarang kita perlu menyikapi sebagai orang tua juga perlu bijaksana. Jangan juga mungkin kita melibatkan emosi kita terlalu berlebihan. Terkadang mungkin orang tua selalu melabelkan anak yang lagi tantrum itu mungkin anaknya nggak bisa diatur. Lebih kepada anaknya mungkin nakal dan sebagainya. Nah, ini label-label ini juga perlu mulai kita pahami, ini bisa memberikan pengaruh negatif juga kepada anak ya. Melukai perasaan anak misalnya. Tapi ya kalau misalnya mereka mungkin sedang tantrum itu kayak ekspresi emosi mereka berlebihan dan tidak terkendali, kita bisa dekati mereka secara baik-baik, bertanya, kamu ada apa yang buat kamu merasa seperti ini? Mau nggak kita bicarakan terlebih dahulu misalnya ya? Atau yuk tenang dulu, yuk kita ngobrol dulu misalnya, minum dulu misalnya gitu ya. Jadi biarkan mereka ekspresikan dulu sampai habis, selesai, ya udah selesai, kita ngobrol dulu yuk misalnya ya. Ya mudah-mudahan ya cara itu bisa dilakukan kepada anaknya. Mungkin sebelum terjadi tantrum dibiasakan dulu, biasakan untuk berkomunikasi, biasakan untuk mungkin memeluk anaknya, tapi juga tidak memanjakan berlebihan misalnya ya. Nah, ini supaya bisa menghindari anak memberikan kesan yang seperti itu gitu. Jadi kita harus sebagai orang tua, terkadang kita lihat orang tuanya ini yang tantrum ya. Ya mungkin bisa juga. Karena dia terlalu berlebihan untuk mengawasi akan anaknya yang tantrum. Jadi orang tuanya yang tantrum yang yang harus lebih bisa mengendalikan emosinya ya. Melihat anak-anaknya seperti itu. Ya, dan kemudian bagaimana orang tua di dalam dia membandingkan pola asuh mereka dengan orang lain, karena terkadang kita melihat wah anak itu kok bisa ya dia menurut, atau anak itu bisa dikatakan ini bisa gitu, tapi kalau anak saya kok kayaknya nggak bisa gitu. Ya memang ini ya sering terjadi di masyarakat seperti itu. Mungkin di rumah juga kayak gitu ya. Kalau anaknya nggak bisa apa-apa, selalu kita pengennya ambil cara tercepat. Ini si A bisa kok misalnya mencapai prestasi, kok kamu nggak bisa? Atau coba lihat tuh kakakmu, coba lihat tuh adikmu. Nah, sebenarnya dengan cara membanding-bandingkan ini boleh saja dilakukan, tapi jangan di depan anak. Kita ngobrol aja, mungkin kepada pasangan misalnya, lebih kepada refleksi aja. Apa sih yang membuat dia mungkin tidak lebih daripada kakak atau adiknya atau orang lain. Bagaimana caranya kita bantu dia gitu. Ketimbang kita karena kekesalan diri sendiri terus kita langsung bilang perbandingan itu gitu. Padahal mereka juga nggak suka. Coba dengan diri sendiri deh. Kalau diri kita dibandingkan orang lain rasanya enak nggak? Kan nggak enak ya. Betul ya, gitu. Kalau dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain ya. Jadi memang kita harus lebih menyadari akan kelebihan dan maupun kekurangan betul. dari kita anak hargai kita ya. Anak kita juga,
Dan tapi kita tanyakan atau kita bantu mereka, bukan lebih kepada kita bandingkan supaya solusinya juga terselesaikan. Kan itu seperti bagian solusi yang pengen cepat kita lakukan kan ya. Gitu. Dan seberapa pentingkah kita melibatkan anak di dalam evaluasi pola asuh? Nah, ini penting banget ya. Kalau tadi saya udah pernah sampaikan juga, anak itu adalah bagian teamwork kita. Jadi kita harus membuat sebuah keluarga itu sebagai tim squad ya. Iya, jadi kerjasama dalam satu anggota keluarga, karena kan bahtera itu tidak hanya dikendalikan oleh ayah dan bundanya, anggota keluarganya kemana? Nah, ini harus mulai bersama-sama. Jadi ajak mereka untuk kenal nih, kira-kira peran-peran kita apa aja ya, gitu ya. Kita ajak diskusi, kamu kira-kira bisa bantu di mana? Ayah bisa bantu di mana, bundanya bisa bantu di mana. Yuk kita siap-siap sama-sama. Kalau lagi ada kekurangan, kasih tahu ke saya. Kalau kamu merasa ada kurang nyaman, ngobrolin aja. Jadi biasain untuk ngobrol kayaknya ya. Komunikasi ya, komunikasi, saling komunikasi ya, antara orang tua dan anak itu ya. Nanti kebiasaan-kebiasaan itu bisa digunakan loh pada saat dia di masyarakat, di komunitasnya, di sekolah, di kampus, karena terbiasa ngobrol gitu. Jadi ya izinkan itu sebagai ruang terbuka, forum terbuka untuk anak yang bisa disalurkan juga di dalam keluarga. Justru keluarga itu harus jadi fondasi yang penting. Jadi orang tua tidak boleh meninggalkan anaknya, maksudnya selalu ikut melibatkan anak di dalam setiap kegiatan ya, Bu Silvani ya. Dan jadi sangat penting ya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak supaya bisa menghasilkan pola asuh. Bagaimana kira-kira tanggapan Ibu? Ya, jadi memang hal ini satu kesatuan yang utuh. Ya, keluarga adalah bagian terpenting dari sebuah masyarakat yang besar. Bagaimana mereka bisa berkesempatan untuk mengabdi di masyarakat kalau fondasi ini kurang terbangun dengan baik. Memang betul tidak ada formula yang katanya tepat untuk setiap keluarga. Bahkan kalau kita baca di buku-buku aja, sudah belajar aja mungkin belum tentu juga cocok gitu ya, di kurikulumnya ditempatin di keluarga sendiri. Iya nggak apa-apa, kita semua belajar kok. Tapi belajar itu kan nggak hanya hari ini aja. For the rest of our life, kita selalu belajar. Sampai kita mungkin ya udah nggak ada nyawanya ya kita masih tetap belajar. Belajarlah kepada anak, anak pun bisa belajar pada orang tua. Jadi itu ada satu kesatuan yang harus terus terjalin supaya ketika anak sudah lepas dari pengawasan orang tua, mereka udah siap gitu. Kalaupun belum, ya nggak apa-apa, tetap dibantu juga sejauh mereka bisa melakukan yang bisa mereka lakukan gitu. Dan jadi sangat penting bagi orang tua untuk meminta feedback dari pihak luar seperti guru ya, atau terapis seperti Bu Silvani, atau dari keluarga besar untuk mengetahui pola asuh mereka itu berjalan dengan baik. Apa bisa kita untuk meminta maksudnya feedback atau meminta anjuran atau apa dari orang-orang di sekitar, atau lebih bagus mungkin kepada terapis ya? Boleh. Itu kita kan bisa menggunakan society kita ya, masyarakat kita, dukungan sosial itu kan perlu juga ya, sebagai masukan, sebagai kita, berarti kalau kita buat ruang terbuka untuk memberi masukan, artinya kita menyiapkan diri nih untuk membuka telinga kita, menerima masukan. Itu kan sesuatu yang nggak mudah sebenarnya. Ya. Betul. Nggak setiap orang mau loh diberikan masukan misalnya ya. Tapi kalau kita udah buka ruang itu, kita tinggal pilih aja masukan mana yang kira-kira cocok. Kan semua masukan kita nggak bisa kendalikan. Iya. Ada yang mungkin masukannya lebih kepada perintah. Saran tapi dipaksa misalnya. Ada juga mungkin ya silakan, semua masukan tinggal kita pilih yang mana. Tinggal kita adopsi, amati, tiru, dan modifikasi ATM. Jadi tidak semua masukan itu harus kita terima bulat-bulat, karena belum tentu sesuai dengan pola pengajaran, pola pengasuhan kita kepada anak ya.
Nah, Ibu Silvani dan Permisa, kita akan membahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendapatkan tips-tips dan saran bagaimana supaya tanda-tanda pola asuh kita berhasil. Nah, Ibu Silvani, kira-kira ada tips atau saran apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa agar supaya mereka bisa lebih meningkatkan cara mengasuh anak mereka? Baik, nah Ayah Bunda, ini kita tadi sudah mendengarkan sebelumnya ya. Artinya pola asuh itu kan interaksi yang baik antara orang tua dengan anak. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya ketika kita menerapkan pola asuh itu terkadang ada kendala-kendala. Yang terpenting adalah bagaimana orang tua dan anak ada sinergitas. Ada sebuah membentuk komunikasi yang baik. Ketika komunikasi lancar, dibicarakan lagi. Jadi janganlah menyalahkan diri sendiri ketika pola asuh yang kira-kira sudah kita terapkan secara baik tapi tidak terreaksi dari anak. Tetap bangun itu, tetap bekerja sama, libatkan juga dalam komunitas spiritual kita, berdoa dengan baik, aktivitas-aktivitas sosial yang baik, aktivitas keagamaan juga perlu diperkuat supaya ada karakter yang baik buat anak. Jadi tetap semangat untuk bisa membangun pola asuh yang baik. Apapun yang kita bisa terapkan selama itu bisa saling menguatkan, itu bisa dilakukan. Nah, itu dia tips untuk parents bagaimana mengetahui tanda-tanda pola asuh kita berhasil. Terima kasih juga kepada Ibu Silvani yang telah memberikan kita pencerahan agar supaya pola asuh kita berhasil dengan baik. Pemirsa sekalian, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Love Your Child di episode-episode berikutnya. Cintai anak Anda agar supaya kita bisa menjadikan mereka generasi yang lebih baik lagi. Shalom. Tuhan memberkati.